mahasiswi UIN Suskandau, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada pembuatan video bimbingan dan konseling individu ini untuk memenuhi mata kuliah akhir, yaitu mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling. Dadah! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Terima kasih. Ya. Silakan duduk. Nah, maju dulu. Apa kabar Nurul? Baik Kak. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Nah, di sini Nurul ada keperluan apa datang ke tempat Kakak? Nurul di sini mau konsultasi Kak. Oh, mau konsultasi atau konseling ya. Nah, di sini Kakak senang sekali Nurul udah mau datang ke tempat Kakak untuk konseling. Semoga Kakak bisa membantu Nurul ya dalam proses konseling kita dan bisa menyelesaikan atau memberi solusi dari masalah yang Nurul dapatkan, Nurul alami. Oke? Iya Kak. Oke, sebelumnya Kakak ingin bertanya sama Nurul. Nurul udah tahu nggak apa itu konseling? Sebetulnya Nurul belum tahu Kak apa itu konseling. Oh, tapi Nurul udah pernah dengar kata konseling itu gimana? Kata konseling itu pernah Nurul dapat dari teman Nurul, udah pernah dengar? Udah pernah dengar dari teman-teman Nurul yang sebelumnya pernah konseling juga sama Kakak. Makanya Nurul mau coba konseling sama Kakak. Oh, oke. Nah, jadi Nurul, konseling Kakak jelasin sedikit ya. Nah, jadi konseling ini adalah pertemuan empat mata antara konselor dan klien. Kakak sebagai konselornya, nah Nurul sebagai kliennya. Nah, di sini Kakak bertujuan. Nah, jadi konseling ini bertujuan untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya, memberikan solusi kepada klien, seperti itu. Nah, jadi Nurul, dalam pertemuan kita kali ini, nanti kita akan membahas atau membicarakan hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran Nurul. Misalnya nih, Nurul ada masalah sehingga pikiran Nurul itu terganggu, kesehatan Nurul juga terganggu, seperti itu. Gitu ya Kak. Iya Nurul, nah nanti dari hasil pembicaraan kita ini antara Nurul dan Kakak mungkin akan berlangsung lama, sehingga nanti Nurul akan menemukan solusinya gitu dalam penyelesaian masalah Nurul, sehingga Nurul mendapatkan atau bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Baik Kak. Oh jadi gitu ya Kak. Iya Nurul. Tapi Nurul masih agak takut nyeritain masalah Nurul ke orang lain. Soalnya Nurul pernah cerita ke teman Nurul, tapi dia menyebarkan cerita Nurul ke teman-teman yang lain. Oh gitu, jadi Nurul pernah cerita sama teman Nurul, tapi teman Nurul malah cerita sama yang lain gitu. Oh gitu. Nah jadi di sini Nurul nggak perlu takut lagi karena semua yang Nurul cerita sama Kakak, semua masalah Nurul, pokoknya apapun yang Nurul cerita sama Kakak, insya Allah akan terjaga, akan aman sama Kakak. Nah jadi masalah yang Nurul ceritakan hanya Kakak dan Nurul yang tahu gitu. Tapi saya masih ragu Kak, takut Kakak menceritakan ke teman-teman Kakak atau konselor-konselor yang lain. Oh, jadi Nurul nggak perlu takut lagi ataupun ragu. Nah, jadi dalam hal ini apapun yang Nurul katakan, apapun yang Nurul sampaikan, tidak akan Kakak sampaikan kepada orang lain, kecuali apabila dengan atas izin Nurul sendiri. Nah, Nurul juga nggak perlu takut karena dalam proses kita kali ini, dalam proses konseling ini juga ada kode etiknya, terus juga ada asas-asasnya gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan Nurul. Nah, di sini dari asas kerahasiaan ini apapun semua yang Nurul ceritakan, yang Nurul sampaikan sama Kakak, masalah apapun itu tidak akan Kakak ceritakan sama orang lain. Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya Kakak ingin bertanya nih sama Nurul. Nurul di sini datang ke sini dengan kemauan Nurul sendiri atau disuruh sama teman atau disuruh dengan yang lain? Nurul kesini atas kemauan Nurul sendiri. Oh, berarti Nurul ke sini dengan sukarela lah gitu kan. Iya. Nah, mudah-mudahan Nurul juga sukarela gitu menceritakan
masalah Nurul sehingga kita mendapatkan solusi. Nah, yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan Nurul. Nah, kakak berharap nih Nurul bisa terbuka menceritakan semua masalah Nurul sama kakak, biar kita bisa dapat menyelesaikan masalah Nurul. Nah, sehingga Nurul bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Baik Kak. Nah, jadi Nurul udah ngerti kan apa itu konseling, bagaimana prosesnya? Sudah Kak, Nurul sekarang sudah mengerti. Oke, nah sekarang Nurul udah bersedia belum menceritakan semua yang mengganggu pikiran Nurul? Sudah Kak. Oke, nah jadi apa nih masalah yang mengganggu pikiran Nurul sampai Nurul mau berkonsultasi sama kakak? Jadi Kak, dulu Nurul punya teman lumayan dekat sama dia, tapi ada masalah yang bikin kami jauh gitu. Masalahnya dulu kan Nurul satu kos nih sama dia, satu kamar. Iya. Tapi awal-awalnya baik-baik aja, tapi lama-lama sifat dia berubah gitu, kayak nunjukin sifat aslinya, kayak dia bad moodan orangnya Kak. Kalau dia lagi nggak enak moodnya, dia lampiaskan ke Nurul, kayak dia diam atau dia kalau mau masuk kamar dia banting pintu. Oh, sampai banting pintu. Iya Kak. Jadi kan Nurul kepikiran apa salah Nurul gitu loh. Sedangkan dia nggak ada cerita-cerita sama Nurul kalau dia ada masalah, tapi tiba-tiba dengan sikap dia itulah nunjukin kayak bad mood dia, banting pintu, diam aja nggak nunggu-nunggu Nurul. Tapi kadang kalau bad mood dia baik, dia negur Nurul lagi gitu, baik-baik lagi sama Nurul. Tapi kalau mood dia jelek lagi, ya kayak gitu lagi. Kak. Nurul sebelumnya udah pernah nggak bertanya sama dia apa, atau Nurul bikin kesalahan atau dia ada slang gitu sama Nurul atau apa? Gitu lah Kak. Nurul juga pernah nanya sama dia, ada nggak salah Nurul gitu kan, tapi dia jawab nggak ada kok, aku cuma capek aja gitu. Kalau capek kan Nurul juga capek lah kalau nengok sikap dia kayak gitu kan Kak. Terus dia suka bilang capek aja, terus dia ulang lagi sama kayak gitu. Nggak mungkin sikap dia kayak gitu Nurul tanya terus, jadi Nurul diam aja. Nah, berarti masalah Nurul sama dia itu cukup mengganggu pikiran Nurul ya pada saat ini. Iya Kak. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Nurul waktu mengalami kejadian sama teman Nurul? Perasaan Nurul Kak ada sedihnya, ada marahnya juga. Ya terus Nurul? Jadi Nurul merasa sedih aja Kak. Kan makin lama makin nampak sifat aslinya, nunjukin nggak sukanya sama Nurul. Jadi kalau marahnya itu Nurul marah karena misalnya nih Kak, dari pagi kita baik-baik aja, nanti dia pergi ke kampus, pulang dari kampusnya bad mood lagi, dia banting pintu, nunjukin muka yang nggak sukanya gitu. Terus kalau Nurul dekat sama anak kos yang lain, main sama anak kos yang lain, dia marah, nunjukin muka marahnya, nanti dia marah lagi sama Nurul. Pokoknya Nurul nggak bisa kawan sama yang lain lah, harus sama dia aja gitu. Tapi padahal dia bisa kawan sama yang lain. Iya, bisa dia sama yang lain gitu. Kalau sedangkan Nurul dia marah gitu, kayak cemburu gitu lah ya, takut Nurul punya teman yang lain selain dia gitu. Nah, jadi menurut Nurul nih, Nurul tahu nggak faktor apa aja nih yang bikin hubungan kalian itu jadi seperti ini, jadi sekarang udah agak renggang gitu, tahu nggak apa aja tuh? Mungkin Kak faktornya dari komunikasi aja Kak, komunikasi dia sama Nurul. Dia juga nggak pernah cerita kan apa salah Nurul, cerita masalah dia juga nggak pernah. Terus kayak tadi itulah, paginya kan kita baik-baik aja, tapi pas pulangnya dia marah gitu. Kalau misalkan dia ada masalah bisa kan cerita sama Nurul, jangan sikapnya yang banting pintu atau apa gitu. Berarti kurang komunikasi aja kan. Dia juga nggak ceritain apa yang dia rasakan. Nurul juga jadinya salah paham. Sebetulnya salah aku apa, atau dia punya masalah lain, kenapa harus aku yang harus dilibatkan gitu. Jadi sekarang yang masalah yang mengganggu pikiran Nurul itu berarti masalah pertemanan Nurul sama si teman Nurul ini, karena teman Nurul itu sering diamin Nurul tanpa sebab. Iya Kak, Nurul tuh nggak suka lihat sifat dia yang diamin Nurul tanpa sebab, tiba-tiba. Gitu. Berarti ini bukan terjadi sekali dua kali ya sama Nurul, Iya, sering sekali. sering kali.
juga merasa kecewa, merasa sedih, merasa marah sama sifat temannya dalam memperlakukan Nurul gitu. Oke Nurul, nah jadi gini, dulu kakak juga punya nih teman yang seperti itu, teman yang kadang-kadang suka bad-moodan, suka diam nggak jelas, terus kadang kita itu juga merasa gitu kan, salah aku tuh apa sih? Kok bisa sampai didiamin? Sampai-sampai kadang tuh dia kayak menunjukkan muka dia tuh nggak suka sama kita gitu kan. Padahal kan biasanya kita tuh akrab gitu. Kayak Nurul tadi paginya masih akur, masih bisa ketawa-ketawa bareng. Tiba-tiba pas dia pulang kampus, tiba-tiba dia malah diamin kita tanpa sebab. Nah, kakak juga punya teman seperti itu, tapi kembali lagi kepada diri kita Nurul, coba kita berlapang dada. Kalau kakak dulu kan kakak ya udah coba panggil dia, kakak nanya, misalnya nih nama orang itu si B, B, aku punya salah apa gitu, kok kau sering ya diamin aku tanpa sebab, jadi aku tuh kepikiran loh, salah aku tuh apa sama kau gitu kan. Pokoknya kita itu harus berlapang dada juga Nurul, kita harus bisa rendah hati gitu, kita tanyain sama dia, kalau dia nggak mau cerita sama kita yang cerita sama dia, sinilah kalau ada masalah sama yang lain cerita sama aku gitu kan, bisa kayak gitu. Berarti Nurul ini juga tipe orang yang agak sedikit keras kan. Nah jadi di sini kan Nurul udah mencoba nih konsultasi sama kakak, mudah-mudahan nih dari keluar di sini nih Nurul bisa manggil temannya tadi, kayak contoh kakak sama teman kakak panggilnya, si B, kenapa ya kau sering diamin aku, kenapa sekarang berubah sifatnya nggak kayak dulu lagi. Nah terus teman kakak tuh juga cerita, ternyata dia itu punya masalah juga di kampusnya atau masalah sama keluarganya, terus dia tuh nggak tahu cerita sama siapa. Terus kan dia mau cerita sama kita, tapi mungkin kita yang kurang peka sama dia gitu. Harusnya kan dia mungkin merasa sedih kan, tambah lagi mungkin kan Nurul kan main sama teman yang lain, pas pula suasana hati dia tuh lagi nggak enak, tambah lagi mungkin Nurul ketawa-ketawa sama yang lain, tapi mungkin dia di dalam kamar tuh sedang nangis gitu. Nah jadi seharusnya kita kan Nurul bersedia gitu untuk bicara langsung sama dia, ada masalah apa, mungkin dia kan gengsi juga orangnya gitu, seperti itu Nurul. Nah dari sini Nurul nanti pas pulang ada nggak niat mau nemuin dia gitu? Ada Kak, untuk nanya-nanya apa masalah. Iya, nah berarti bisa kan nanti pulang Nurul coba nih ngajak si teman Nurul itu, tanyain kenapa dia seperti itu sama Nurul, padahal kan Nurul kan merasa nggak bikin salah. Terus nanti tanyain juga, mungkin aku bikin salah yang nggak aku sengaja gitu kan, kita kan nggak tahu nih kesalahan yang kita nggak sengaja tuh apa gitu, yang mungkin bahasa kita mungkin menyinggung hati dia atau apa gitu. Bisa Nurul? Bisa Pak. Ada lagi nggak masalah yang mungkin mengganggu, sangat-sangat mengganggu pikiran Nurul juga? Namanya kita manusia kan, nggak mungkin kita cuma ada satu masalah gitu. Ada lagi nggak masalahnya? Ada nih Kak, kan tadi masalah kawan kos Nurul yang di kos lama. Ini masalah kawan kos yang baru nih Kak. Baru, terus sama juga masalahnya Kak. Awalnya juga kami dekat kali, sering cerita, tapi sekarang dia kayak berubah, banyak lah nunjukin sifat dia yang asli. Nurul di sini kan kuliah nggak punya motor kan Kak, tapi dia punya motor, kadang jam kami sama masuknya, tapi dia nggak mau, bukan berharap ya Kak, tapi dia nggak mau nebengin Nurul gitu, setidaknya ada basa-basi lah kan Kak. Terus dia juga kayak kawan Nurul yang lama, dia bad-mood gitu, diam, tapi diamnya cuma diam aja, nggak banting-banting pintu, cuma diam, nggak cerita-cerita gitu. Terus dia sering nginap di tempat kawannya yang lain. Terus kan kita mikir kan, Nurul kan mikir apa salah Nurul gitu kan, sering dia nginap
pula tuh jam masuknya sama gitu kan, nggak ada dia nawar-nawarin Nurul, ada basa-basinya. sedikit pun nggak ada basa basinya. Berarti itu kembali ke diri dia aja lagi ya, kita pun nggak bisa memaksa dia, tapi kembali lagi ke diri kita, mana tahu kita ada salah sama dia. Terus sama juga masalahnya sama teman yang lama, bedmutan, terus pas ditanya nggak apa-apa gitu. Terus dia juga lebih sering nginap gitu di tempat lainnya daripada di sini. Kayak dia tuh risih ya sama kita kan. Seperti itu. Nurul udah pernah nanya sama dia? Udah, katanya kalau setiap dia pergi nginap tuh dia alasan dia mau ada rapat lah, nanti nginapnya pulangnya langsung di tempat kawan, atau ada tugas, mau ngerjain tugas gitu. Jadi akhir-akhir ini ada nggak Nurul coba bicara lagi sama dia gitu, nanyain apa nih masalahnya sampai dia seperti itu, sampai jarang tidur di kos, lebih sering tidur di temannya, di rumah temannya. Padahal kan Nurul kadang sendiri takut nggak tidurnya, takut kan ya. Pernah nggak Nurul coba ajak dia bercerita lagi? Ya, sebetulnya semenjak akhir ini nggak ada lagi kak, karena Nurul takut bikin dia risih kalau nanya gitu terus. Jadi Nurul takut untuk cerita lagi sama dia gitu. Tapi ada nggak yang ingin Nurul sampaikan sama dia, tapi Nurul tuh takut kali untuk ceritain sama dia? Banyak nggak? Ada kak, banyak Banyak kali kan. Nah, jadi di sini ada nih Nurul sebuah teknik, namanya teknik kursi kosong. Nurul tahu teknik kursi kosong itu apa? nggak tahu kak. Nah, jadi Nurul, teknik kursi kosong ini adalah teknik yang nanti bisa melatih Nurul untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan baik terhadap orang lain, baik dari segi pembicaraan maupun dari segi cara Nurul gitu. Paham Nurul? Paham kak. Oke, nah jadi nanti tujuan dari kursi kosong ini nanti untuk melatih Nurul dalam berhubungan dengan orang lain. Kan nanti Nurul kan kayak tadi itu Nurul tuh takut nih untuk berbicara langsung sama teman Nurul. Nah, nanti di teknik kursi kosong ini Nurul bisa mengemukakan apapun isi dan pikiran Nurul yang ingin Nurul sampaikan sama teman Nurul. Nah, nanti di teknik kursi kosong ini nanti kita latihan bagaimana cara berbicara yang baik sama temannya gitu. Bersedia Nurul untuk melakukan teknik kursi kosong ini? Sedia. Oke, kita coba ya Nurul. Nah, berhubung kursi yang satu lagi dipakai dengan teman ibu. Nah, di sini kan ada kursi kosong. Nah, nanti di sini Nurul bisa membayangkan teman Nurul yang ingin Nurul ajak bicara. Nah, nanti di sini pas Nurul membayangkan teman Nurul, nanti Nurul bisa mengemukakan isi hati Nurul mau ngomong apa sama dia gitu. Nah, boleh kita coba Nurul? Oke, langsung saja ya. Aku mau cerita nih samamu, mau bilang samamu. Sebetulnya udah lama aku mau cerita, tapi takut kamu marah, takut kamu salah paham gitu. Jadi aku mau nanya, kenapa kamu sering nginep ke tempat kawanmu? Padahal aku ada loh di kos tuh. Aku juga takut sendiri di kos, tapi mau sering nginep ke tempat kawanmu gitu. Apa kamu gak nyaman sama aku, atau risih sama aku, atau aku ada salah samamu? Jadi tolonglah kalau ada apa-apa tuh cerita sama aku. Kalau mau ada masalah cerita sama aku. Kalau aku ada salah bilang aja langsung, gak apa-apa. Oke. Udah agak puas Nurul? Boleh kita lakukan sekali lagi? Boleh. Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi nih. Coba nanti Nurul jelasin juga nanti apa-apa nih salah-salah Nurul, pokoknya seperti tadi ya. Tapi bahasanya coba lebih agak diperhaluskan lagi, lembut lagi, biar nanti tidak ada kesalahpahaman. Yuk coba lakukan lagi. Aku mau nanya nih samamu. Sebelumnya maaf ya kalau aku ada salah. Mau nanya, sebetulnya aku udah lama mau nanya ini sama kamu, tapi takut kamu marah, takut kamunya salah paham.
mau nanya kenapa kamu sering nginap tempat kawanmu, sedangkan aku kan di kos sering sendiri, sering tinggalkan. Aku juga takut sendiri di kos. Terus kalau ada aku salah, ngomong aja langsung, gak apa-apa. Ya. Terus kalau kamu ada salah, cerita aja sama aku, jangan diam-diam aja. Jadi kan gak enak kalau saling diam-diaman di dalam kamar tuh kan. Jadi kalau ada masalah cerita aja, kalau aku ada salah pun bilang aja langsung. Oke, sekarang udah merasa puas Nurul? Oke, nah jadi apa yang Nurul sampaikan itu bentuk dari perasaan Nurul, dari dari perasaan yang akan Nurul sampaikan. Nah, berarti nanti bisa dong abis konseling ini Nurul bisa terapkan kursi kosong ini, Nurul bisa bicara langsung sama Firja, bisa Nurul? Bisa. Oke, kakak mau nanya nih, selama proses kita konseling ini, ada nggak pemahaman apa yang baru Nurul dapatkan selama kita konseling? Ada Kak, pertama tuh kita harus pertama tuh kita dalam pertemanan tuh harus ada pentingnya komunikasi satu sama lain Kak. Terus kita juga harus rendah hati, jangan egonya yang tinggi. Kita juga harus bisa mengalah kalau kawan kita kayak gitu. Kita nggak harus Egois juga kita nggak harus gitu. egois juga. Jadi kalau misalnya teman kita egois, kita juga jangan ikut-ikut egois, nanti malah pertemanannya yang hancur, ya kan? Ya, nah ada lagi Nurul? Nggak ada kayak Oke, selanjutnya sebaiknya Nurul dan teman Nurul itu lebih banyak komunikasinya, terus lebih sering-sering ceritanya. Nurul juga kalau ada masalah cerita sama dia, biar dia merasa dihargai gitu. Nah begitupun temannya Nurul sampaikan, kalau misalnya kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama aku, kamu nggak perlu segan-segan lagi cerita sama aku gitu. Oke Nurul, bisa? Bisa. Oke, selanjutnya gimana nih perasaan Nurul pada saat kita konseling hampir 30 menit? Gimana perasaannya? Perasaan Nurul sudah lega kali ya, karena sudah bisa menceritakan masalah-masalah Nurul ke kakak gitu. Dan juga dari Nurul yang berpikir Nurul harus ego juga, nggak mau negur kawan Nurul, nggak mau rendah hati. Tapi setelah konseling sama kakak, Nurul sudah nanti mau rendah hati, mau memahami kawan Nurul, teman Nurul. Berarti Nurul nanti abis ini bisa memahami temannya gitu. Oke, bagus ya Nurul. Nah, selanjutnya abis pulang ini kedepannya Nurul mau melakukan apa nih setelah konseling ini? Pertama Nurul mau mengunjungi kawan kos Nurul yang lama dulu Kak. Terus? Mau cerita-cerita dulu sama dia, mau menyelesaikan masalah kami, mau nanya-nanya apa salah Nurul kan Kak. Juga mau minta maaf kalau Nurul ada salah. Ya, bagus. Terus Nurul mau ke kawan yang sekarang juga, mau cerita-cerita juga, mau lebih banyak waktu sama dia, mau minta maaf juga, mau nanya apa salah Nurul. Iya, walaupun kita merasa kita nggak punya salah nih, tapi malah tahu kan salah yang nggak disengaja ini kita kan nggak tahu kan, berarti kita harus minta maaf. Nggak apa-apa kalau kita minta maaf terlebih dahulu. Nah, jadi sesi konseling kita udah habis nih Nurul, udah hampir masuk 32 menit. Ibu kakak juga ada kegiatan, Nurul juga tadi ada kegiatan katanya kan. Oke, nah mudah-mudahan dari konseling kita pada hari ini Nurul bisa dapat menyelesaikan masalahnya, Nurul bisa dapat berkomunikasi lagi sama teman-temannya, menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya, dan terlebih penting Nurul bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke Nurul? Oke Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama Nurul. Pamit pulang dulu ya. Oke, hati-hati ya Nurul.